kita lihat di sini Bung Maruf tadi sudah kita sebut akan untuk pemain 11. Ya, Witan Sulaiman menyandang ban kapten menjadi pemimpin, menjadi salah satu pemain senior di antara pemain di bawah 23 tahun, pemain yang kita tahu bagaimana selalu menjadi pilihan sepanjang fase di Piala Asia di bawah 23 tahun. Ya. Dan tadi kita lihat bagaimana komposisi yang diturunkan tidak terlalu berbeda jauh dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tinggal kita lihat bagaimana pendekatan yang dilakukan menghadapi tim dari China ini. François Lesquier yang menjadi wasit pertandingan kali ini dan inilah starting 11 dari Gini sendiri. Ada sosok Mario Keita, Ibrahim Diakite, Sega Kamara, Aguibu Kamara, dan Fakine Conte, Bung Maruf. Ya, satu nama yang menurut saya memang perlu diwaspadai adalah bagaimana penampilan impresif dari seorang Aguibu Kamara. Pemain yang sudah tampil bersama dengan timnas senior, sudah tampil banyak 29 kali dan kemudian sudah mencetak 5 gol. Dan kita tahu juga mereka punya pemain yang memiliki darah Prancis, memiliki darah Spanyol seperti Algal Simba adalah satu pemain yang juga menjadi tulang punggung utama yang juga sudah tampil bersama dengan timnas senior. Optimis itulah yang harus ditanamkan kepada para pemain dan juga kita sebagai supporter, tentunya sebagai bangsa Indonesia, Bung Maruf. Dan itulah tadi bagaimana tadi sudah dijabarkan ya sepanjang 2 jam di mana kita melihat bagaimana para pemain Indonesia dan juga para pemain Gini yang pastinya akan ditentukan di laga pada malam hari ini waktu Indonesia. Dan ini bukan timnas Indonesia pada pertandingan playoff Road to Paris 2024 antara Indonesia melawan Guinea. Guinea merupakan peringkat keempat di AFCON Under 23 tahun 2023 di Maroko. Sedangkan Indonesia seminggu lalu baru saja berada di peringkat keempat di Piala Asia di bawah usia 23 tahun yang berlangsung di Qatar. Tentu saja ini adalah kesempatan terakhir Indonesia untuk bisa meraih 1 tiket langsung ke Olimpiade Paris Juli mendatang. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf Ar-Rumi. Bung Ma'ruf, ini adalah kesempatan yang tentu saja tidak boleh disia-siakan, Bung Maruf. Betul, kesempatan terbaik untuk kemudian kita bisa terbang ke Prancis, tampil di Olimpiade, menciptakan sejarah, sesuatu yang sudah sangat lama kita nantikan, tampil kembali di ajang Olimpiade. Kalau kita lihat bagaimana komposisi pemain yang diturunkan oleh Sintayong, memang tidak terlalu banyak perubahan. Dan memang juga agak sempat ada kekhawatiran terkait komposisi pemain di lini belakang. Dan Nathan kembali menempati posisi lini belakang dengan mengubah komposisi di lini tengah. Muhammad Sumah tadi, arahkan tadi kepada Saidus Sow, kapten ke-11-an. Berusaha menekan para pemain Guinea. Ifar tadi, arahkan kepada strike, tapi dicuri. Mereka memiliki postur yang cukup baik juga, Bung Maruf. Iya, rata-rata pemain dari sini ini adalah di atas 184 cm. Itu menjadi salah satu kelebihan dari mereka secara postur. Tapi kita juga sudah beberapa kali bertemu dengan tim yang secara postur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemain Indonesia, Bung. Jadi harusnya ada antisipasi dan bagaimana caranya bisa menekan potensi para pemain dari sini untuk menggunakan postur mereka. Nah, ini tentu saja sangat-sangat tidak beruntung karena memang banyak pemain-pemain utama kita yang tidak bisa bermain seperti Rizky Ridho yang mendapatkan hukuman kartu merah, sedangkan Justin harus pulang ke klubnya Cerezo, dan juga Elkan Bagot yang tidak mendapat izin dari klubnya Ipswich Town di Inggris. Sedangkan Indonesia mendapat 1 bantuan pemain yaitu dari PSS Semarang, Alfiano Dewangga. Semoga ini bukan menjadi satu masalah buat Indonesia untuk bisa meraih tiket, Bung Maruf. Betul, harusnya tidak ada alasan ya. Apapun memang ini menjadi sebuah kendala, menjadi sebuah problem karena terkait dengan komposisi starting lineup yang biasanya diturunkan oleh seorang Sintayong. Tetapi antisipasi sudah dilakukan karena waktu persiapan juga ada, sehingga kita harapkan bahwa Sintayong menemukan formula dan sudah diambil keputusan siapa yang menempati posisi sebagai center back, siapa yang kemudian menempati posisi di tengah. Lino ditarik ke tengah, sementara di menemani sayap, Ifar, Ibu Maruf. betul, menemani Ifar, sementara di sayap adalah Kelly dan Nathan ditempatkan di belakang karena sangat dibutuhkan sekali Nathan ya. Meskipun ketika menghadapi Irak, ketika Nathan ditarik ke belakang agak sedikit bermasalah di lini tengah, Bung. Balik kuasai. Oh, peluang berbahaya tentu saja.
Hasil dihalau dengan sangat baik apa yang dilakukan oleh Ferrari tadi Bung Maruf. Menurut saya agak banyak kesalahan. Kalaupun Ferrari melakukan sebuah sliding block yang sangat baik, tetapi bagaimana pemain kita terlalu berani melakukan bola di dekat kotak penalti, passing 1-2, dan situlah justru momentum itu berhasil bola dicuri oleh pemain-pemain dari Cina. Oh, duel di udara tadi hampir saja sampai oleh Maido Keita. Hadapan dengan Bagas sudah keluar jelas tadi. Hasil diamankan para pemain Indonesia. Harus hati-hati ya, lini tengah kita berhasil diagregasi, lini tengah kita berhasil diintervensi, dan kita terlalu berani bermain di dekat kotak penalti tadi, Bu. Memang iya bahwa build up passing harus berani, tetapi ketika di area sempit dan kemudian di situ banyak pemain lawan, imbasnya tadi kita sempat hampir saja kecolongan. Tapi apa yang menjadi pesan yang sangat menarik tim nasional Indonesia adalah mereka tetap tidak panik. Betul, mentalitasnya ya Dan sudah sangat mulai baik terjaga, dan Ya, itu saat juga ini sangat baik. didukung dengan kemampuan